pedoman kita adalah Al-Quran. Tetapi kalau Al-Quran nggak pernah dibaca, nggak dilihat terjemahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini saya dapat hadir di dalam rangka mengisi kegiatan Ramadan tahun 1441 Hijriah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak menyelenggarakan kegiatan sore dan malam, dan pada kesempatan ini saya dapat hadir untuk meneruskan kajian kita tentang dua kitab baku yang saya pakai, yakni kitab Mabahis fi Ulumil Quran karya Profesor Dr. Subhi Salih dan Mana Al-Qattan. Malam ini, hari ini, saat ini, insya Allah para hadirin hadirat yang berbahagia, saya akan membahas tentang ilmu asbabun nuzul. Asbabun nuzul sering diartikan sesuatu yang dengan sebabnya lah ayat itu turun. Oleh karena itu, kalau kita bicara asbabun nuzul dari sisi bahasa, asbab itu adalah jamak dari kata sebab. Jadi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ini bagian dari salah satu ilmu yang ada di dalam buku Mabahis fi Ulumil Quran. Hari ini insya Allah akan saya paparkan beberapa hal, mudah-mudahan menjadi pengetahuan untuk kita bersama. Kita belajar bagaimana ilmu asbabun nuzul sampai kepada kita. Ada beberapa ulama yang mengatakan kalau orang akan belajar tafsir, salah satu perangkat ilmu yang harus dimiliki diantaranya adalah ilmu asbabun nuzul. Al-Wahidi, seorang ulama yang wafat tahun 427 Hijriah, pernah menyatakan la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayah dunal wukufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin mengetahui tafsir ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisah dan sebab turunnya ayat. Maka belajar ilmu asbabun nuzul itu penting. Karena apa? Karena ini salah satu bagian perangkat ilmu yang melengkapi di dalam rangka kita menafsirkan ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kita tahu di dalam disiplin ilmu ini, para ulama memberikan landasan betapa pentingnya mengerti kisah-kisah ketika Rasulullah itu menerima wahyu. Betapa penting kita mempelajari riwayat-riwayat hadis yang berkaitan dengan asbabun nuzul ini. Memang ini masalah ulumul Quran. Tapi begitu kita belajar ilmu asbabun nuzul, tidak bisa lepas dari kita pun belajar ilmu hadis,
ilmu mustalah hadis, ilmu tentang kedudukan hadis. Mengapa bisa begitu? Karena riwayat asbabun nuzul itu kalau kita sekarang membedah itu ada di dalam hadis-hadis. Makanya Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan ada hal yang sangat penting yang tidak bisa lepas dari sebuah disiplin ilmu ketika kita akan menafsirkan Al-Quran adalah ilmu asbabun nuzul. Saking pentingnya Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis kitab namanya Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Bukunya cukup tebal dan alhamdulillah buku itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hadirin hadirat yang berbahagia, oleh karena itu seandainya ingin memperdalam apa saja sih riwayat-riwayat yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran, sebabnya apa saja, bisa membeli buku Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, banyak sekali toko-toko buku yang menjual. Mudah-mudahan dengan membaca buku itu semakin bertambah pengetahuan kita tentang ayat-ayat yang turun, apakah ayat itu turun ada sebab atau ayat turun tanpa ada sebab. Oleh karena itu kalau kita bicara dari sisi pendekatan Al-Quran, Al-Quran itu turun ada dua kemungkinan dari sisi disiplin ilmu ini. Kemungkinan yang pertama bahwa ayat itu turun tidak ada sebab, turun begitu saja. Oleh karena itu misalnya ayat wattini wazzaituni, ya, demi tin dan zaitun, ini ayat Al-Quran yang tidak ada sebab. Nah, nanti akan saya jelaskan apa saja contoh yang memberikan gambaran kepada kita ayat ini turun karena peristiwa ini, ada peristiwa ini, ada peristiwa itu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi hadirin yang berbahagia, tadi Al-Wahidi sudah menyatakan la yumkinu ma'rifatu tafsiril ayah dunal wukufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin mengetahui tafsir ayat Al-Quran tanpa mengetahui kisah-kisah yang terjadi, tanpa mengetahui sebab-sebab yang terjadi. Artinya apa? Artinya bahwa mempelajari ilmu asbabun nuzul itu sangat penting. Kemudian Ibnu Daqiqil Id yang wafat tahun 702 Hijriah itu menyatakan bayanu sababin nuzuli tariqun qawiyun fi fahmi ma'anil kitab wa huwa amrun yahsulu lis-sahabati liqara'ina tahtafu bil qadaya. Menjelaskan asbabun nuzul ini adalah jalan yang kuat di dalam rangka memahami makna-makna Al-Quran. Makanya kita tidak bisa tiba-tiba ketika melihat ayat Al-Quran lalu pengennya menafsirkan tanpa disiplin ilmu yang luas. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti itu syarat seorang mufasir itu paling tidak ada 15. Mudah-mudahan nanti ketika kita sudah menjelaskan ini semua sampai hari menjelang akhir Ramadan, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan saya menyampaikan kepada hadirin yang terhormat. Kembali kepada Ibnu Daqiqil Id. Bayanu sababin nuzuli tariqun qawiyun. Menjelaskan sebab turun ayat adalah jalan yang kuat fi fahmi ma'anil kitabil aziz, dalam memahami makna-makna Al-Quran. Wa huwa amrun yahsulu lis-sahabati liqara'ina
tahtaffu bil qadaya. Hal ini adalah suatu urusan yang diperoleh para sahabat karena ada tanda-tanda yang mengitari kejadian itu. Jadi asbabun nuzul ini banyak sekali yang bisa kita peroleh di dalam hadis. Isinya kisah-kisah, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah mendapatkan persoalan itu didampingi dengan turunnya ayat Al-Quran. Peristiwa-peristiwa itulah yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Dan kita hari ini sedang membicarakan ilmu asbabun nuzul. Hadirin yang berbahagia, ada dua pendapat sudah saya sampaikan. Al-Wahidi yang pertama, kemudian yang kedua Ibnu Daqiqil Id, kemudian yang ketiga saya mengutip pendapat Ibnu Taimiyah. Wafat tahun 726 Hijriah. Beliau menyatakan di dalam kitabnya, Ma'rifatu sababin nuzuli tu'inu ala fahmil ayati. Fa innal ilma bis sababi yurithul ilma bil musabbab. Mengetahui sebab turunnya ayat. Ini maksudnya mengetahui asbabun nuzul. Dapat membantu untuk memahami ayat. Jadi mengerti tentang asbabun nuzul ini membantu. Ya tadi sudah saya sampaikan, ilmu asbabun nuzul itu hanya salah satu syarat di dalam rangka supaya kita bisa menafsirkan Al-Quran. Tadi saya sampaikan, Imam Suyuti memberi syarat paling tidak ada 15 syarat. Salah satunya adalah ilmu asbabun nuzul. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, ma'rifatu sababin nuzuli tu'inu ala fahmil ayat. Mengetahui asbabun nuzul dapat membantu untuk memahami ayat. Kok membantu bahasanya? Ini kalimatnya tu'inu ala fahmil ayat. Membantu. Karena ada perangkat ilmu yang lain yang melengkapi di dalam menafsirkan ayat. Makanya dulu ada tokoh di Irak yang menafsirkan Al-Quran, tapi dia tidak begitu memahami asbabun nuzul. Dikritik oleh Al-Wahidi itu. Gimana itu ulama-ulama Irak katanya. Nafsirkan ayat tapi melepaskan asbabun nuzul. Padahal asbabun nuzul ini merupakan salah satu syarat untuk membantu, untuk menolong. Menolong apa? Memahami ayat. Sehingga konteksnya, aspek historisnya itu tercakup. Ketika kita menafsirkan ayat Al-Quran, kita tahu, oh dulu ini peristiwanya kaitannya dengan ini. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, tidak mudah menafsirkan ayat Al-Quran. Karena kalau kita sudah bicara tafsir birra'yi, tafsir yang menggunakan logika, aspeknya sangat banyak di dalam rangka supaya kita menafsirkan. Syarat-syaratnya sangat banyak. Hari ini, kesempatan ini, kita sedang belajar ilmu asbabun nuzul. Hadirin yang berbahagia, tadi sudah saya singgung, ayat Al-Quran itu kalau dari sisi pendekatan sejarah ada dua. Bisa terjadi ayat Al-Quran itu memang turun tanpa sebab, tiba-tiba turun. Kemudian yang kedua, ayat Al-Quran itu turun karena memang ada sebab. Ada ayat, yas'alunaka 'anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, roh itu apa? Jawab Muhammad, katakan, roh itu urusan Allah. Ini diantaranya satu pertanyaan. Nanti akan saya berikan contoh yang lebih gamblang.
Hadirin yang berbahagia, para sahabat ini adalah generasi-generasi yang menyaksikan peristiwa turunnya ayat. Kalau kita zaman sekarang ini tahun 2020 tidak ketemu nabi, tidak ketemu sahabat, tidak ketemu tabi'in, ulama-ulama salaf pun kita tidak ketemu. Kita hanya ketemu buku-bukunya ulama salaf. Kita hanya ketemu hadis-hadis yang sudah ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Sunan Abu Dawud, dan lain sebagainya. Dari situ kita nanti akan belajar membaca apa yang ada peristiwa ayat-ayat Al-Quran terkait dengan peristiwa asbabun nuzul. Dan yang kita ketahui bahwa para sahabat sekarang ini sudah tidak ada. Rasulullah pun sudah tidak ada. Maka untuk mengerti bagaimana peristiwa itu, kita mau tidak mau membuka kitab-kitab hadis. Hadis sangat banyak. Kita mengenal hadis-hadis kitab yang kalau di dalam perpustakaan itu berjejer-jejer. Pertanyaannya kapan kita mau belajar hadis-hadis itu? Apalagi lebih spesifik, kapan kita akan meneliti hadis-hadis itu yang secara khusus dikaitkan dengan masalah asbabun nuzul. Oleh karena itu ini menjadi perenungan kita sebagai orang Islam, kaum muslimin, umat Muhammad. Bagaimana pedoman kita adalah Al-Quran. Tetapi kalau Al-Quran nggak pernah dibaca, nggak dilihat terjemahnya, nggak dilihat tafsirnya, apalagi ngecek asbabun nuzulnya. Maka malam ini, hari ini, saat ini, saya mengajak para pemirsa semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ayo kita belajar agama sampai paripurna, sampai tuntas, sampai lengkap, sampai sempurna. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu belajar tidak mengenal usia. Kalau kita melihat tokoh-tokoh ulama-ulama dahulu, sampai pernah diceritakan para ulama dahulu kalau belajar itu kitabnya bertumpuk-tumpuk, kiri, kanan, belakang, samping, sampai ibaratnya kalau dilihat dari depan, yang terlihat itu bukan ulama yang sedang membaca atau menulis, tetapi yang terlihat adalah tumpukan buku yang banyak, tumpukan kitab yang banyak. Mudah-mudahan hari ini terbuka hati kita untuk belajar lebih dalam tentang ilmu Al-Quran, tentang ulumul Quran. Dan pada kesempatan ini saya sedang berbicara tentang asbabun nuzul. Jadi tadi saya singgung, para sahabat ini adalah generasi yang menyaksikan turunnya ayat Al-Quran. Tetapi itu pun tidak seluruh sahabat itu menyaksikan peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah. Tidak semua sahabat menyaksikan peristiwa-peristiwa asbabun nuzul, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Oleh karena itu, kalau melihat dari sisi ini, maka nanti ketika kita belajar hadis, kita belajar buku Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul yang bercerita tentang sebab-sebab terjadi peristiwa lalu turun ayat. Di situ ada beberapa riwayat, bisa jadi 2, bisa jadi 3. Oleh karena itu tidak mesti bagaimana? Tidak mesti ada satu peristiwa tapi periwayatannya hanya 1. Belum tentu. Bisa jadi periwayatannya 2. Bisa jadi periwayatannya 3 dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus memilih mana di antara riwayat-riwayat dari sebuah peristiwa tapi kisahnya banyak. Harus kita pilih mana yang paling sahih. Mana yang paling arjah, mana yang paling unggul. Nah disinilah tadi saya katakan kita belajar ulumul Quran, tapi juga tidak bisa lepas belajar ulumul hadis ketika kita bicara asbabun nuzul. Mengapa?
karena asbabun nuzul itu terkait dengan peristiwa di zaman Nabi dan itu tertuang di dalam hadis. Jadi ini berkelindahan ulumul Quran, ulumul hadis berkelindahan menjadi satu. Oleh karena itu para ibu, para bapak, mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kepada panjenengan semua untuk lebih dalam menggali khasanah keilmuan keislaman. Tadi sudah saya singgung pendapat Ibnu Daqiqil Id, pendapat Ibnu Taimiyah. Nah, sekarang saya singgung sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Lam tanzil ayatun illa a'lamu fima nuzilat wa fiman nuzilat wa aina nuzilat." Tiada turun suatu ayat melainkan, kata Sayyidina Ali, aku mengetahuinya terhadap apa ayat itu turun, terhadap siapa ayat itu turun, dan di mana ayat itu turun. Jadi Sayyidina Ali ini memang menantunya Rasul, menantunya Kanjeng Nabi, suaminya Siti Fatimah, Ali karramallahu waj'ah. Ini tidak sendirian. Ali dan Ibnu Mas'ud ini selalu berkelindan, selalu bertemu, selalu berkumpul bersama Rasulullah. Makanya ketika Ali mengatakan lam tanzil ayatun illa a'lamu fima nuzilat wa fiman nuzilat wa aina nuzilat. Saya tahu ayat itu turun berkaitan dengan apa, kepada siapa, di mana ayat itu turun. Ini Sayyidina Ali. Para ulama mencoba memahami kalimat Sayyidina Ali ini dengan mencoba memberikan frame bahwa memang sebenarnya para sahabat itu sangat intens memperhatikan ayat-ayat yang turun dan peristiwanya. Nah, oleh karena itu kalau dilihat dari sini memang sahabat ini generasi awal pada masa Rasulullah. Maka tidak mustahil kalau Sayyidina Ali mengatakan sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Yang jelas hadirin yang berbahagia, semakin jauh generasi dari zaman Nabi, dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, semakin jauh kita ini tahun 2020 hari ini, 1441 Hijriah. Tidak ketemu Nabi, tadi sudah saya sampaikan, tidak ketemu sahabat, tidak ketemu tabi'in, tidak ketemu tabi'in. Lah bagaimana kita mengerti peristiwa-peristiwa itu? Nah, tadi sudah saya sampaikan, kita cek di dalam kitab-kitab hadis. Pertanyaan muncul lagi, kapan sinaune hadis? Wong hadis itu banyak sekali. Inilah makanya mudah-mudahan dengan saya sampaikan ilmu asbabun nuzul ini menggerakkan semangat kita untuk belajar lagi. Termasuk saya doakan belajar terus dan panjenengan semua saya doakan belajar terus. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, Muhammad Ibnu Sirin pernah berkata, Sa'altu Ubaidata an ayatin minal Qur'an. Faqala, ittaqillaha wa kul sadada. Zahabal ladina ya'lamuna fi man unzilal Qur'an. Sa'altu saya bertanya Ubaidah ing Ubaidah, nama orang. Yang bertanya Muhammad Ibnu Sirin. Saya bertanya kepada Ubaidah an ayatin dari ayat minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Faqala menjawab Ubaidah, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wa kul sadada. Dan katakanlah yang benar. Ini ditanya lalu menjawab
Jawabannya ittaqillaha wa qul sadada. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Katakan yang benar. Zahabal ladzina ya'lamuna fi man unzilal Qur'an. Zahaba lunga sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang ngerti sapa alladzina fi man ing dalem sapa wong unzila den turunake Al-Qur'an Orang-orang dulu yang dulu menerima ayat, orang-orang yang masuk dalam persoalan yang sekarang kita kenal peristiwanya adalah ABC. Orang-orang dulu yang mengalami peristiwa itu sudah tidak ada. Makanya kalau kita belajar asbabun nuzul harus kita cek. Riwayat yang macam-macam harus kita cek. Mana yang paling sahih? Benar enggak riwayat ini sesuai dengan peristiwa yang terjadi? Benar enggak orangnya itu? Benar enggak? Nah ini. Ini Muhammad Ibnu Sirin. Artinya apa para hadirin yang berbahagia? Artinya walaupun kita bisa belajar hadis, walaupun kita bisa belajar teks, tetap cek and recheck. Harus diteliti kebenarannya. Oleh karena itu tidak bisa kita hanya percaya medsos, apalagi banyak hoaknya. Corona aja dibuat hoak, ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan peristiwa pertanyaan Muhammad Ibnu Sirin kepada Ubaidah ini menjadi catatan kita. Apalagi kalau soal agama. Ittaqillaha wa qul sadada. Takutlah kamu kepada Allah dan katakan yang benar. Ini banyak ini pendapat ulama ini. Al-Wahidi mengatakan la yahillul qaulu fi asbabi nuzulil kitab illa birriwayah wassima mimman sahadu at-tanzila wa waqafu alal asbabi wa bahathu an ilmiha wahaddu fit thalab. Tidak boleh kita mengatakan asbabun nuzul melainkan dengan riwayat dan mendengar dari orang-orang yang menyaksikan ayat itu diturunkan. Jadi la yahillul qaulu fi asbabin nuzulil kitab illa biriwayat. Maka tadi saya katakan, kita mengerti asbabun nuzul itu dari mana? Ya hari ini kita mengerti dari hadis. Cek hadis-hadis itu. Kapan? Ya monggo. Tetapi Imam Suyuti sudah menulis namanya Lubabun Nukul. Tadi sudah saya singgung. Tinggal kita belajar dari Lubabun Nukul. Sebenarnya Imam Al-Wahidi sendiri juga menulis. Imam Al-Wahidi juga menulis tentang asbabun nuzul. Jadi para ulama ini dengan frame yang berbeda-beda mencoba memberikan kemudahan pada generasi berikutnya untuk mempelajari ilmu asbabun nuzul ini dengan kitab-kitab mereka. La yahillul qaulu fi asbabin nuzulil kitab illa birriwayat. Lah persoalannya riwayat itu tidak semua sahih. Oleh karena itu kalau bahasa Jawa itu ngabani ana riwayat sing gak sahih, ya berarti kembali kita berarti harus belajar apa? Asbabun nuzul ini dari sisi pendekatan riwayat yang itu adalah ilmu mustalah hadis. Barangkali memang bahasan ini karena memang saya bicara tentang sebuah disiplin ilmu, mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk belajar. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya mungkin langsung memberikan contoh. Ya. Memberikan contoh apa sih peristiwa yang menjadikan ayat Al-Quran itu turun. Ya. Saya ambil sebuah contoh riwayat Al-Baihaqi dari Al-Bazzar bahwa Sayyidina Hamzah, panglima perangnya Rasulullah, itu ketika perang Uhud itu terbunuh
dan dicincang tubuhnya. Kalau orang Jawa bercerita itu Sayyidina Hamzah itu dibedel dodone, dadanya dibedel, diambil hatinya, dimakan. Ini tidak manusiawi karena perang Uhud itu perang, kalau orang Jawa mengatakan toh nyawa. Peristiwa Hamzah terbunuh dicincang musuh dalam perang Uhud itu membuat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu marah. Marah yang luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi itu bersumpah, la umatsilanna bisab'ina minhum makana. Demi Allah, sungguh aku akan cincang 70 orang dari mereka sebagai pengganti engkau wahai Hamzah. Marah Kanjeng Nabi. Bagaimana tidak marah? Panglimanya Sayyidina Hamzah dibunuh, lalu dodone dibedel, diambil hatinya, dimakan, dikunyah-kunyah. Siapa yang tidak marah? Kita pun mungkin marah. Nabi marah dengan mengatakan la umatsilanna bisab'ina minhum makana. Demi Allah, sungguh aku akan cincang 70 orang dari mereka sebagai pengganti engkau Hamzah. Dari peristiwa ini peristiwa Nabi marah. Seketika itu malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu, sedang Nabi masih berdiri di atas. Di atas apa? Di atas jenazahnya Hamzah. Ya, ini peristiwa-peristiwa yang luar biasa ketika terjadi pada saat peristiwa perang Uhud. Ayatnya apa? Hadirin hadirat yang berbahagia. Dari peristiwa Kanjeng Nabi marah atas terbunuhnya Hamzah, Allah menurunkan ayat wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaiqim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Para hadirin, bisa panjenengan lihat di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 126 sampai 128. Ayat ini turun. Intinya apa ayat ini? Nabi diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Muhammad, jangan kamu dendam. Kalau kamu mau membalas seperti apa yang dilakukan mereka. Tetapi kalau kamu sabar, walain sobartum lahuwa khairun lis-sabirin. Sungguh itu lebih baik bagi orang yang sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah Muhammad. Jadi kalau saya elaborasi ayat ini secara umum, ayat ini mengingatkan kepada Nabi, walaupun Hamzah dicincang, Muhammad, kamu tetap harus bersabar. Serahkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini hadirin yang berbahagia, Hamzah dibunuh, Kanjeng Nabi marah, ingin membalas 70 orang. Ini peristiwa, ini asbabun nuzul, ini sebab turunnya ayat. Yang turun mana? Yang turun An-Nahl ayat 126 sampai 128. Wa in aqabtum al-ayah. Intinya ayat ini menandaskan Kanjeng Nabi Muhammad diingatkan Allah supaya bersabar.
Jadi kalau kita membaca Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya As-Suyuti yang bercerita tentang sebab-sebab turunnya ayat itu luar biasa. Saya dulu ketika masih kuliah senang sekali membaca buku Asbabun Nuzul. Kemana-mana saya bawa. Karena apa? Karena itu bicara sejarah. Peristiwa-peristiwa lalu turun ayat. Peristiwa-peristiwa lalu Allah mengingatkan kepada Kanjeng Nabi. Peristiwa-peristiwa yang akhirnya memberikan putusan secara hukum. Jadi luar biasa kitab itu. Hadirin, hadirat yang berbahagia, itu satu contoh saja peristiwa kematian Hamzah dan marahnya Rasulullah. Saya berikan satu contoh lagi satu. Dulu itu ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah. Apa katanya? Wanita itu bernama Ummu Salamah. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la asma'u dzikran nisa'i fil hijrah bisyai'in. Ya Rasulullah, saya ini kok enggak pernah mendengar wanita disebut-sebut dalam hijrah, sedikit pun enggak pernah disebut. Fanazala, maka menurunkan siapa? Allahu Allah. Menurunkan apa? Menurunkan ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Ayatnya di dalam surat Ali Imran 195. Fastajaba lahum rabbuhum inni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa. Fastajaba mongko nyembadani lahum maring kaum, maring wong akeh. Sapa sing nyembadani rabbuhum pangerane wong akeh kaum. Ini temen setuhune ingsun la udhi'u ora niyak-niyakake sapa ingsun. Seketika itu Allah mengijabah dengan kalimat ini la udhi'u amala amilin minkum min zakarin au unta. Sedikit pun kami tidak menyia-nyiakan amal dari kamu semua. Min zakarin dari laki-laki, au unsa atau wanita. Ba'dukum min ba'd. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah itu tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan. Ini jawaban langsung dari Allah ketika Salamah bertanya kepada Kanjeng Nabi. Ini peristiwa, ya. Ini asbabun nuzul. Yang diturunkan tidak hanya ini. Yang diturunkan ada lagi ayat surat An-Nisa ayat 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dhukum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Jadi intinya surat ini bagi laki-laki ada bagian sendiri dari apa yang dia perbuat, ya. Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Jadi kamu ndak usah merasa iri, nggak disebut. Laki-laki punya bagian sendiri kalau dia berjuang demi Allah, kalau dia hijrah demi Allah, hijrahnya tidak karena seorang wanita. Ya. Dulu karena ada laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu hanya karena senang dengan wanita, namanya Ummu Qais. Lalu dijuluki dia karena niatnya tidak hijrah membela agama, tapi karena niat kepengen mendekati Ummu Qais, makanya laki-laki itu disebut muhajir Ummu Qais.
Lah ini niatnya apa? Lirrijali nasibum mimmaktasabu. Laki-laki itu mendapat bagian apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabna. Dan bagi perempuan dapat bagian apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Jadi pertanyaan Ummu Salamah itu seakan-akan perempuan, wanita nggak disebut-sebut, kok kami ini nggak disebut-sebut. Allah turunkan ayat untuk apa? Untuk mengingatkan kepada mereka, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Laki-laki dapat bagian sendiri, perempuan dapat bagian sendiri. Jadi dari peristiwa yang satu ini turun lagi surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi ini peristiwanya satu, tapi Allah menurunkan 3 ayat di dalam surat yang berbeda-beda. Apa itu ayatnya? Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassadiqina wassadiqati gitu ya. Wassabirina wassabirati wal khasiina wal khasiati. Ini mudzakkar dan mu'annas semua. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Innal muslimina, sesungguhnya laki-laki muslim, wal muslimati, dan perempuan muslim, wal mu'minina, laki-laki mukmin, wal mu'minati, perempuan mukmin, wal qanitina. Nah, ini semua wasadiqina, wasadiqat, laki-laki yang benar, perempuan yang benar, wasabirina, wasabirat, laki-laki yang sabar, perempuan yang sabar. Jadi kalimatnya sama, dibedakan laki-laki dan perempuannya. Semuanya akan mendapat hitungannya sendiri. Kembali kepada peristiwanya, peristiwanya tadi adalah tentang Ummu Salamah yang bertanya, kok wanita gak disebut-sebut? Wah, akhirnya Allah memberikan wahyu yang intinya laki-laki punya bagian sendiri, perempuan punya bagian sendiri, sesuai apa yang dia niatkan, sesuai dengan apa yang dia lakukan, seperti itu. 2 contoh ini, masih banyak contoh, silakan membeli terjemah Lubabun Nukul. Nanti akan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bisa kita lihat di situ. Hadirin, hadirat yang berbahagia, ini kalau dicontohkan terus tidak akan pernah selesai, tapi 2 contoh itu mudah-mudahan memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lebih dalam. Demikianlah kurang lebihnya apa yang bisa saya sampaikan tentang ilmu asbabun nuzul. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kalau benar semuanya dari Allah, kalau ada yang tidak pas, ada yang salah, mudah-mudahan saya mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semuanya, para pemirsa, hadirin hadirat, sehat semuanya, terjauh dari musibah, jauh dari balak corona, dan mudah-mudahan puasa pada tahun ini bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.